Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 22 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa kedua. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda yang kita dengar hari ini yang sangat singkat, memberitahukan kepada kita bahwa kaum kerabat Tuhan Yesus menilai Tuhan Yesus secara keliru. Mereka menganggap Tuhan Yesus sudah gila, tidak waras lagi. Kaum keluarganya hendak membawa paksa dia untuk kembali saja ke kampung halamannya di Nazaret, meneruskan pekerjaan keluarganya sebagai tukang kayu. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kaum kerabatnya mengira Yesus tidak waras lagi. Alasan yang pertama adalah dia telah meninggalkan pekerjaan keluarganya sebagai tukang kayu di Nazaret yang sangat dibutuhkan dengan penghasilan tetap dan lebih memilih menjadi pewarta pertobatan dan kerajaan Allah, tidak punya tempat tinggal dan penghasilan yang tetap. Alasan yang kedua adalah Yesus telah memilih sekelompok nelayan tanpa pengaruh politik atau sosial, pemungut cukai yang dibenci, dan seorang fanatik sebagai muridnya. Alasan yang ketiga, mengapa Yesus disebut tidak waras lagi adalah dia mulai mengkritik pejabat agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para tua-tua Yahudi dengan berani menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik. Dan alasan yang keempat adalah dia secara diam-diam mengakui sebagai Mesias yang telah lama ditunggu dan telah membuat banyak mukjizat untuk menegaskan pernyataannya. Itulah setidaknya 4 alasan mengapa kaum kerabatnya lalu menyebut Yesus tidak waras lagi. Saudara-saudariku yang terberkati, hidup Tuhan Yesus di dunia dicurahkan sepenuhnya untuk mewujudkan kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata di tengah dunia kita. Ia hadir lewat karya, sabda, dan karya mukjizat, dan terutama dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya menjadi suatu penegasan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dunia kita, hendak memberikan kebebasan dan penebusannya untuk kita semua manusia yang berdosa. Tetapi kendatipun demikian, ternyata berujung pada anggapan dari kerabatnya bahwa Yesus disebut sebagai orang yang tidak waras lagi. Saudara-saudariku yang terberkati, oleh karena baptisan kita semua telah disatukan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kita semua dicuci, kita semua mendapatkan pengudusan, rahmat pengudusan oleh karena kurban Kristus di kayu salib, yang berarti kita telah menyatu. Kristus telah menyatukan hidup kita dengan hidupnya sendiri, dan kita semua menjadi milik dari Tuhan kita Yesus Kristus karena ia telah menebus kita, membayar lunas hutang dosa kita. Maka mari kita turut mau memperjuangkan segala apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh Tuhan, mengasihi tanpa pamrih, melayani dengan tulus, mengampuni dengan ikhlas, memperjuangkan kebenaran, dan mewartakan damai di tengah dunia kita. Saudara-saudariku yang terberkati, makna hidup dan sukacita sejati bisa kita rasakan bila kita mau turut memperjuangkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus selama ia hidup. Semoga rohnya menjiwai, mengobarkan semangat kita dalam mengasihi, dalam melayani, dan terlibat dalam karya baik
untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Terangilah hati kami agar semakin mengimani Putra-Mu dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,